Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada pertemuan yang keempat, pada bab kedua, bab baru tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama berdoa semoga apa yang kalian pelajari pada pertemuan kali ini dapat kalian ambil manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan doa ini kalian dapat lebih cepat paham dan dapat mengamalkan apa yang kalian pelajari di kehidupan sehari-hari. Amin. Bab selanjutnya itu tentang bab 2, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang rukun iman, yang dimana ini adalah bagian daripada pembelajaran akidah dan akhlak. Pada bab kedua ini kita akan membahas tentang akhlak, ya, akhlak atau perilaku yang baik, perilaku terpuji, atau dalam bahasa Arabnya al-akhlaqul karim, ya, al-akhlaqul mahmud, akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Nah, pada kali ini kita akan menemui bab kedua. Silakan buka LKS-nya halaman 17 dan seterusnya, yaitu tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, yang belum memiliki LKS-nya bisa dengarkan, simak baik-baik apa yang Bapak jelaskan. Apa resepsi? Hormat dan patuh kepada guru sangatlah ditekankan dalam agama Islam. Guru adalah orang yang mengajarkan kita dengan berbagai macam ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Walau bagaimanapun tingginya pangkat atau kedudukan seseorang, ia adalah bekas seorang pelajar yang tetap berhutang budi pada gurunya yang pernah mendidik pada masa lalu. Nah, silakan lihat di sini ada gambar, ya. Ini adalah contoh gambar hormat kepada orang tua. Setiap hari sebelum kalian berangkat ke sekolah, tentunya kalian melakukan kegiatan ini, yaitu mencium dengan benar-benar tangan ibu kalian, tangan ayah kalian, dengan penghormatan yang setinggi-tingginya. Mencium telapak tangan kaki ibu kita. Yang dimana ini adalah salah satu kegiatan dalam mengabdi, ya, mengabdi, berbakti dan berbuat baik. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua, menghormati orang yang telah melahirkan kita, mendidik kita, bahkan mengurus kita sampai kalian berumur SMA ini. Nah, akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kalian lihat ada peta konsepnya. Yang pertama, insya Allah nanti akan Bapak bikin 2 video. Pertama, hormat dan patuh ini ada 2 segmen. Yang pertama kepada orang tua, dan yang kedua adalah kepada guru. Jadi yang akan kita bahas nanti pada pertemuan ini adalah hormat dan patuh kepada orang tua, dan pada episode berikutnya adalah hormat dan patuh kepada guru. Ya. Kita masuk kepada hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua. Bagian pertama, hormat dan patuh kepada orang tua serta dalilnya, baik itu dari Al-Quran maupun hadis. Hormat dan patuh kepada orang tua dalam Islam diistilahkan dengan birrul walidain. Artinya berbakti kepada kedua orang tua. Dalam Islam birrul walidain hukumnya wajib. Hal itu harus dilakukan setiap anak terhadap orang tuanya selama tidak bertentangan dengan syariat.
Hormat dan patuh kepada orang tua dapat kita wujudkan dengan berbakti kepadanya. Menurut Ibnu Al-Atiyah, bentuk birrul walidain yakni dengan menaati keduanya dalam hal-hal yang mubah yang diperbolehkan syariat dan harus mengikuti apa yang diperintahkan keduanya dan menjauhi apa yang dilarang selama tidak melanggar batasan-batasan Allah. Adapun menurut Imam Az-Zahabi, birrul walidain dapat direalisasikan 3 bentuk sebagai berikut. Yang pertama, menaati segala perintah orang tua kecuali kalau beliau menyuruh untuk berbuat maksiat. Jadi selama itu bukan maksiat, walaupun hal-hal yang mubah seperti membelikan sesuatu, ya, misalnya tolong bantu di dapur, maka kalian wajib menaatinya, karena itu bukan kegiatan manusia, ya, dan itu adalah kegiatan yang mubah. Maka perintah dari orang tua semuanya harus dilaksanakan. Yang kedua adalah menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau diberikan oleh orang tua. Jadi kalau kalian sudah diberi jajan, misalnya untuk membeli sesuatu hal, maka kalian harus menjaga amanah sesuai dengan perintah beliau. Jangan kalian boros-boroskan dan benar-benar kalian manfaatkan sesuai dengan perintah orang tua. Dan yang terakhir adalah membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan, selama tidak hal maksiat. Membantukan misalnya memberikan sesuatu ke warung, seperti membantu di dapur, seperti membersih rumah, maka kalian wajib mengikuti apa yang diperintahkan orang tua sebagai bentuk wujud birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Kenapa berbakti kepada orang tua itu sangat diperintahkan? Karena itu ada dalam surahnya, ada dalilnya. Berbakti kepada orang tua merupakan perintah utama ajaran Islam. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam surah Al-Isra ayat 23. Ini sudah dijelaskan pada pembelajaran BTA pada semester 1, ya. Berikut ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, jangan berlaku syirik kepada Allah. Kita hanya diperintahkan untuk menyembah Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dan dalam pemeliharaanmu, seandainya orang tua kita sudah menjadi sangat tua, lanjut usia, dan beliau menjadi gaduhan kalian, pemeliharaan kalian yang menggaduh orang tua, berlaku sebaliknya, maka jangan sekali-kali kau mengatakan kepada keduanya perkataan enak aja, ya, perkataan paling lembut, ya, untuk menolak pun dilarang. Wala tanharhuma, yang paling lembut aja dilarang. Wala tanharhuma, dan janganlah kau membentak keduanya. Ada perbedaan antara perkataan dan membentak. Perkataan berkonotasi kepada ucapan, lisan. Sedangkan wala tanharhuma, janganlah kamu membentak keduanya, berkonotasi kepada perbuatan. Ya, seperti menghentakkan kaki dengan keras, membanting pintu, ya. Bahkan suara-suara yang menyakiti kepada orang tua itu dilarang dalam Al-Qur'an. Wala taqul lahumā uff wa la tanharhuma. Jangan berkata hal yang paling ringan yang menyakiti orang tua, dan jangan juga engkau membentak orang tua. Faqul lahumā qawlan karīmā.
dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Tapi kita disuruh hadir perkataan yang baik, yang sopan sesuai dengan adat kita, misalnya inggih, pun, pian, ulun, ya itu adalah kata-kata yang baik di daerah Banjar. Bahasa Banjarnya itu adalah bahasa yang sopan. Kemudian Rasulullah merupakan suri teladan sepanjang masa. Beliau telah memberikan tekanan dalam berbuat baik kepada orang tua, terutama kepada ibu. Karena itu juga ada redaksinya dalam hadis Rasulullah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah man ahaqqun nas bi husni sahabati qala ummuk qala thumma man qala ummuk qala thumma man qala ummuk qala thumma man qala abuk rawahu al-Bukhari wal Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti untuk pertama kalinya?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ummuk, ibumu," kata Rasul. Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kepada siapa lagi?" Wahai Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu, ummuk." Orang tersebut bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Dia menjawab, "Ummu," ibu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Abu," itu kepada ayahmu. Ini riwayat Bukhari Muslim. Ada tingkatan lebih tinggi, 3 tingkatan lebih tinggi ibu dibandingkan ayah untuk kita berbakti kepada orang tua yang sampai kalian menyakiti ibu kalian, nah, di mana ibu adalah orang yang telah berusaha keras untuk membesarkan kalian. Bahkan itu juga sudah dijelaskan dalam surah yang berbeda ya. Nah, dalam surah Yunus, "Wasainal insana biwalidayni ihsan." Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa menceritakan perjuangan kerasnya orang tua kita dalam mengandung kalian, ya, kemudian menyapih kalian, mengandung kalian sama 2 tahun, fi'amain, ya, proses dalam melahirkan kalian, mengandung kalian itu adalah perjuangan yang sangat besar, perjuangan antara hidup dan mati. Maka oleh sebab itu kalian jangan sampai menyakiti orang tua kalian, terutama bagian daripada ibu kalian. Hadis di atas menegaskan perintah berbakti terutama kepada ibu yang diulang hingga sampai 3 kali, kemudian baru bapak. Mengapa demikian? Alasannya karena ibu yang telah mengandung dengan penuh susah payah melahirkan dengan mempertaruhkan nyawa. Ibu pula yang menyusui kita dengan penuh kasih sayang dan terjaga malam hari karena memenuhi kebutuhan anaknya, termasuk menyusu kalian walaupun dalam keadaan tengah malam, dalam keadaan kelelahan saat melihat bayinya menangis. Tentunya siapa yang menyayangi kalian? Tentunya ibu kalian. Keutamaan berbakti kepada orang tua. Apa keutamanya? Apa fadilahnya? Banyak riwayat yang mengungkapkan tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Keutamaan tersebut akan diperoleh seorang anak baik di dunia maupun di akhirat kelak. Adapun keutamaan berbakti kepada orang tua diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menghapus dosa besar. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Saya telah melakukan suatu dosa besar. Apakah mungkin dosa itu diampuni?" Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kedua ibu bapakmu masih hidup?" Lelaki itu dengan sedih menjawab, "Keduanya telah meninggal, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Apakah punya khallah, saudara ibu?" "Ya, punya." Artinya disanak dengan ibu kalian, adik atau kakak dari ibu kalian. Entah itu jadi sekarang sebutannya adalah acil, ya,
Ya, punya. Lalu jawab laki-laki itu, maka Rasulullah kembali bersabda, baktikanlah dirimu kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim. Di mana ada kegiatan yang kita lakukan kalau seandainya orang tua kita telah meninggal. Pertama, meminta ampun kepada beliau, ya, artinya mendoakan beliau setiap saat dan mendoakan Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, minta ampun buat orang tua walaupun dia dalam saat itu meninggal. Kemudian melaksanakan wasiat beliau, dan salah satunya juga kalian menjalin silaturahmi, jangan sampai putus silaturahmi dengan keluarga orang tua kita. Oke, sekarang itu disebut dengan kacil, paman, kakek, nenek, ya. Itu adalah salah satu kalian berbakti. Kalau nggak ada orang tua, maka kalian wajib juga berbakti kepada paman kalian, kecil kalian, karena ada dalam hadis riwayat Tirmidzi, kalau seandainya orang tua kita telah meninggal, ya, maka kata Rasulullah, berbaktikanlah kamu kepada kecil kamu. Ya, kalau seandainya ibu kita yang meninggal, kalau ayah kita yang meninggal, otomatis kepada paman kamu, ya, dari saudara ayah kalian. Kemudian yang fadilah yang kedua, kalau seandainya kita berbakti kepada orang tua, kita akan mendapatkan dipanjangkan usia dan dilimpahkan rezeki. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dilimpahkan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada ibu bapaknya dan memelihara silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW dan berkata kepada kita, kalau ingin umur panjang, banyak rezeki, jangan lupa kalian berbakti kepada orang tua. Kemudian yang C, ya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, janganlah kalian mengganggu wanita milik orang lain, supaya wanita milikmu tidak akan diganggu orang. Dan berbaktilah kepada ibu bapak kalian agar anak-anakmu kelak berbakti kepadamu. Nah, jadi ada hadis riwayat, ya, birrul walidain birru abakum tabarukum abnaakum. Dalam hadis ini redaksinya adalah, berbaktilah kamu kepada orang tuamu, insyaallah niscaya anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Ini adalah sistem timbal balik, ya, sistem timbal balik yang dimana kalau kalian durhaka pada orang tua kalian, barangkali nanti anak-anak kalian juga akan durhaka kepada kalian. Akan merasakannya bagaimana hidup kayak anak kamu sendiri. Tetapi sebaliknya, kalau kalian dalam dunia berusaha sebaik-baik mungkin berbakti kepada orang tua, insyaallah nanti anak kamu juga akan berbakti taat kepada. Barang siapa yang diminta maaf oleh kedua saudaranya, hendaklah dimaafkan, baik ia salah ataupun benar. Jika tidak ada yang mengamalkannya, maka ia tidak akan mendatangkan al-haud, sebuah danau di surga. Jadi kalau misalnya di sana itu ada minta maaf, maka wajib kita memaafkan. Kalau seandainya kita kadang memaafkan, maka jauh kita dari yang namanya surga al-firdaus, al-haud, ya. Dan fadilah yang berikutnya adalah dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, pintu tengah terbuka untuk orang-orang yang birrul walidain. Barang siapa yang berbakti kepada ibu bapaknya, maka terbukalah pintu itu. Dan siapa yang durhaka kepada keduanya, tertutuplah pintu itu baginya. Dikeluarkan oleh Ibnu Sahih dalam At-Targhib dan oleh Al-Dailami dan Al-Musnadil Firdaus. Kemudian pada episode berikutnya kita akan membahas perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Itu akan kita bahas pada episode berikutnya. Jadi pertemuan kita cukup sampai di sini saja. Silakan kalian kerjakan tugas di samping ini. Kalian tulis di buku tulis dan kumpul di form di deskripsi pada video ini. Bagi kalian yang ingin bertanya, silakan komen di kolom komentar.
Dan untuk menandakan kalian hadir, jangan lupa komen nama kelas dan sebut kita hadir untuk menandakan kalian hadir pada video ini. Ini itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.